Budiawan Arif Anggono di sini dan kita balik lagi di channel Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di Garasi Roma. Nah, oke geng, kali ini dan di video ini gue ingin mereview salah satu mobil sedan yang menurut gue sangat premium sekali ya. Ini adalah pesaing dari Toyota Camry. Nah, inilah dia Nissan Teana 2014 dengan kode bodi J32. Nah, mungkin kita nggak usah berlama-lama lagi ya, karena mungkin ya memang dari sisi penjualan mungkin lebih sedikit dibandingkan Toyota Camry atau mobil sedan di kelasnya yang kompetitor lainnya, tapi dari sisi kemewahannya kalian bisa lihat hampir-hampir mirip dengan Toyota Camry menurut gue ya. Walaupun memang mungkin kalian akan sangat jarang menemukan mobil ini di jalanan, tapi ini adalah tahun 2014 untuk mobil ini. Sebenarnya di tahun 2014 yang sama itu keluar faceliftnya yang baru dengan kode produksi atau kode bodi ya, itu L33. Nah, tapi ini adalah kebetulan ini belum facelift ya. Ya, tapi perbedaannya apa? Makanya kita nggak usah lama-lama lagi, dan kita langsung review aja ya. Yuk, kita langsung aja dari sisi depannya. Nah, dibandingkan yang di versi facelift yang 2014A dengan kode L33 itu sebenarnya untuk grill depannya hampir mirip ya. Ini kalau di sini dia membentuk 3 bar dengan huruf melengkung seperti huruf V, hampir mirip dengan yang versi faceliftnya yang generasi ketiga itu. Nah, tapi yang paling mencolok itu perbedaannya ada di headlamp. Headlampnya itu sebenarnya ini juga sama besar gitu. Cuma kalau yang versi yang L33 itu dia agak lebih sipit kalau nggak salah, dan juga kalau di sini dia mudah menggunakan proyektor halogen, tapi yang paling perbedaan yang mencolok itu di bagian bawah di fog lamp. Kalau dia di fog lamp ada sebenarnya aksen krum-krumnya, tapi ada fog lampnya menyatu di sini dan ada DRL-nya. Tapi kalau ini nggak ada, dia masih menggunakan lampu biasa, fog lamp terpisah. Nah, itu bagian depannya perbedaannya itu ya. Bagian bannya ini sebenarnya sama, masih menggunakan ban Bridgestone Turanza. Nah, dengan ukuran ban 215/55 R17, dan juga di sini lampu spionnya juga sudah gabung ya dengan lampu sennya, dan ini sudah elektrik dan bisa di retract. Seperti yang gue bilang tadi ya, karena ini adalah menurut gue pribadi termasuk mobil sedan yang premium. Nah, aksennya sendiri kalian bisa lihat di mana. Yang pertama, untuk door handle-nya seperti ini ya, sudah menggunakan door handle yang pastinya kekinian, nggak seperti yang masih cungkil-cungkil. Dan di sini di molding side-nya juga sudah ada aksen krum-kruman, manis sekali, dan juga di panel A, B, dan C di ini juga sudah ada aksen krum-kruman. Jadi ingin memperlihatkan sisi elegannya bahwa mobil ini memang sekelas dengan Toyota Camry ya sebagai kompetitornya. Wow. Oke, di bagian belakang kita akan menemukan defogger di sini, stop lamp di sini, dan emblem Teana, terus logo Nissan, dan juga ada 250 XV V6. Karena memang mobil ini Teana itu setahu gue itu emang hanya ada satu varian, apalagi yang di generasi kedua ini yang dengan kode J32 itu menggunakan mesin yang V6 ya, dan berbeda dibandingkan yang faceliftnya yang generasi ketiga yang menggunakan kode bodi itu yang L33. Nah, di sini kalian akan menemukan krum-kruman di sini yang biar terlihat manis. Di sini juga ada sama, tapi kalian tidak akan menemukan reflektor di sini karena reflektornya ada di sini. Dan juga dari sisi lampu belakang ini udah menggunakan LED warna merah ya. Kalau kalian bandingkan dengan yang versi faceliftnya sama. Cuma kalau yang di lampu depan tadi aja yang berbeda ya. Kalau di sini masih menggunakan proyektor halogen, kalau yang di versi di atasnya yang generasi ketiga yang L33 itu dia sudah ada DRL, lampu DRL-nya ya, tambahannya. Nah, di sini ada 4 parking sensor. Nah, tapi di head unitnya perbedaannya dengan yang
varian yang versi plus 5 di atasnya dia sudah ada navigasinya. Tapi kalau yang ini belum ada. Dan juga di sini nggak ada kamera mundurnya ya kalau di mobil ini ya. Oke, nah kita akan lihat di bagian bagasinya ada apa, seluas apa bagasinya. Sebenarnya kalian bisa menggunakan keyless ini ya, atau e-mop ini, karena mobil ini juga sudah menggunakan engine start button, jadi cukup simple. Nah, untuk membukanya seperti pada umumnya atau sedan-sedan pada umumnya sudah ada seperti ini biasanya kalau untuk membuka pintu belakang atau bagasi belakang ya. Tinggal kalian tekan, tuh. Dengan kalian mencet ini, kalian hold berapa detik, sudah bisa membuka bagasi dalamnya. Aksen dalamnya hitam-hitam semua ya, rapi banget, pasti rapi banget. Sini, bentar, lihat dulu sini ya. Luasnya hampir-hampir sama ya dibandingkan Toyota Camry ya untuk bagasi belakangnya ya. Tapi kalian bisa lihat, kita akan menemukan apa di sini. Ini ada tempat untuk menyimpan tools dan juga sebentar. Kalian akan menemukan ban serep. Ban serepnya udah full size tapi masih menggunakan pelek kaleng ya. Jadi nggak full size, peleknya pun nggak sama dengan yang dipakai dipasang di ban belakang depan dan belakang. Tapi ya untuk sementara masih bisa dipakai kalau kalian mengalami pecah ban ya. Ya. Untuk mesinnya panas sekali. Panas sekali karena baru malum ya baru menyalain mesinnya sehingga panas banget emang. Nah, beralih ke bagian mesin di mana mobil ini adalah tahun 2014 edisi terakhir yang masih menggunakan kode J32 ya, dibandingkan dengan yang 2014 yang sudah ada facelift itu dengan kode L33. Nah, dari mesinnya pun ternyata berbeda. Kalau yang di TNA yang generasi ketiga atau yang L33 tadi itu sudah menggunakan dan berubah mesinnya menggunakan kode mesin XR25DE sama-sama 2500 cc, tapi itu sudah menggunakan 4 silinder segaris ya, jadi berbeda. Nah, tapi untuk tenaganya juga berbeda ternyata. Kalau yang ini 186 PS, kalau yang itu ternyata di sekitar 172 PS. Dan torsi maksimalnya juga ternyata di bawahnya itu di atasnya di 235 Nm. Jadi itu perbedaannya dari sisi mesinnya ya. Cukup panas asli. Nah, beralih ke bagian row kedua atau kursi paling belakang, dimana yang gua rasakan pertama kali ketika duduk itu empuk, padat ya, kursinya tuh empuk banget dengan dilapisin jok kulit dengan warna beige sama hampir sama dengan Toyota Camry. Yang jelas tapi enak kalau kalian jadi penumpang pun juga enak banget naik mobil premium ini dengan legroom yang sekitar lebih dari 10 jari ya, dan headroom yang headroomnya cuma 5 sih karena tinggi gue 180 kali ya, makanya jadi sempit ya untuk headroomnya. Tapi yang jelas sih gue lebih butuh legroom ya karena gue tinggi ya 180, jadi dengan yang posisi atau komposisi legroom yang sepanjang lebih dari 10 jari ini menurut gue harusnya nyaman banget ketika dibawa jauh pun mobil ini, kita keluar kota atau kemana harusnya nyaman ya. Nah, door trimnya ini ada soft touch, seperti ada dilapisin kain, dan ini soft touch I mean. Nah, dengan warna beige, dan di sini juga ada aksen silver di pegangan di handle-nya, dan ada wood panel, aksen wood panel di sini. Tapi aksen soft touch-nya ini kerasa banget di kain ini, di door trimnya. Menurut gue bagus. Di sini kalian nggak akan menemukan cup holder ya, hanya speaker. Tapi gimana cup holdernya? Kita akan lihat. Tara, di sini ada armrestnya dan ada 2 cup holder di sini. Di sini ada 3 headrest. Kalau kalian ada 3 orang yang duduk di belakang, mungkin yang duduk di tengah harusnya lumayan nyaman ya karena ada headrest di belakang. Dan ada armrest, ada cup holder sebagai pengganti cup holder yang di sini. Jadi ada di sini ada 2. Nah, dan juga ada ruang penyimpanan rahasia. Jadi kalau kalian nih naruh barang, mau ngambil barang dari bagasi, kalian bisa buka ini dan
masukkan tangan kalian untuk nyari benda apa yang ada di bagasi yang pengen kalian cari. Selama nggak terlalu besar ya, tapi kalau kecil sih masih bisa ngambil dari sini. Jadi kalian nggak perlu buka bagasi dari belakang ya. Nah, di sini ada hand grip fleksibel dan ada lampu baca ternyata, gengs. Jadi cukup mewah ya menurut gua sih, karena ada di samping. Biasanya kan di tengah sini, tapi kayaknya ada di samping. Jadi menurut gua kreatif banget. Yang bikin nih oke lah idenya. Dan di sini ada ruang penyimpanan. Dan di sini ada ruang penyimpanan kecil, mungkin buat menaruh receh kali ya, kecil banget. Dan juga ada blower AC atau AC di sini, dan kalian bisa atur sendiri untuk kekencangan blower AC-nya. Jadi nggak perlu terpusat atau centralized di bagian pengemudi atau driver ya. Jadi kalian bisa atur sendiri di sini. Oke. Nah, yang pertama gue rasakan ketika di bagian pengemudi, gue merasakan satu panas. Gue nyalain dulu ya mesinnya. Mesinnya agak-agak sedikit berisik ya. Tapi menurut gue sih ya, tarikan awalnya, tapi setelahnya nih cukup lumayan berkurang dan halus ya. Nah, yang pertama gue rasakan di mobil ini adalah visibilitas gue ketika masuk ke dalam mobil nih ya. Itu visibilitas menurut gue enak, pas, nggak terlalu gede banget. Terus posisi duduk gue juga enak. Apa karena posisi duduknya bisa diatur, dia adjust naik turun, maju mundur, dan juga reclining ya sebenarnya. Tapi yang jelas di mobil ini, karena ini mobil premium menurut gue, ini untuk pengaturan joknya bisa naik turun ya. Jadi naik turun, maju mundur dengan udah menggunakan elektrik di sini nih. Terus naik turun, kalian bisa atur, tuh bisa naik, bisa turun. Tapi salah satu kelebihannya di mobil ini itu ada memory seat. Jadi memory seat ini bisa mengatur atau mengeset secara otomatis posisi duduk kalian yang enaknya gimana, bisa diatur di sini. Jadi kalau kalian ini settingannya berubah, kalian tinggal bisa pencet di sini tuh. Langsung bisa menyesuaikan dengan posisi menyetir kalian. Tuh, balikin lagi posisi yang awal. Seperti itu. Inilah salah satu mungkin keunggulannya ya dibandingkan mobil sedan yang lainnya ya. Unik sekali. Jadi bisa set posisi duduk ya. Jadi lebih simple, fleksibel banget dan efektif banget ya kalau kalian apalagi yang buru-buru, jadi nggak perlu ngatur sini cara manual, tapi tinggal pencet gas langsung. Nah, di sini kita akan lihat apa nih ya, di sini di head unit atau di audio. Di sini audionya sebenarnya ini untuk pengaturan head unit atau audionya masih single din ya di sini ya. Di bawahnya itu pengaturannya. Tapi ternyata di sini ada screen-nya juga. Screen-nya di sini. Sebentar, gua cek. Nah, udah ada screen-nya, radionya di bawah sini pengaturannya, tapi ada screen-nya. Bisa kalian radio apa, tapi belum digital atau touchscreen seperti pada head unit. Pada umumnya udah touchscreen, udah ini Bluetooth segala macam ya. Tapi yang jelas di sini bisa kalian untuk setel di sini, di audionya ada CD, ada kabel AUX, radio pastinya. Dan menurut gua belum bisa karena ini audionya atau layarnya masih belum touchscreen dan belum belum seperti pada layar atau monitor pada umumnya udah touchscreen dan bisa di Bluetooth, jadi ini belum bisa ya. Nah, tapi di sini AC-nya sudah menggunakan dual zone. Jadi kalau kalian pengen atur AC-nya yang pengemudi, yang penumpang, kalian bisa atur sendiri-sendiri, mau yang di kiri mau 20 derajat, yang sini 25 derajat, jadi bisa kalian atur sendiri-sendiri, jadi nggak perlu rebutan gitu. Mantep kan? Terus apa lagi? Kita lihat ada apa lagi di sini. Oke, kita lihat ruang penyimpanan. Speaker di sini ada 1, 2 kanan kiri ya, yang di sini ya. Terus ada ruang penyimpanan ini tipis banget, kecil. Untuk cup holder nggak ada, tapi ada cup holder di sini. 2 cup holder di sini dan ruang penyimpanan di sini. Oh, mantep nih ruang penyimpanan, double. Terus ada ruang penyimpanan kecil juga, ada cigarette lighter
penyimpanan kecil, selebihnya nggak ada, cukup minim ya. Untuk ruang penyimpanannya di sini ada glove box satu, ya. Ada glove box. Dari sisi AC ada 4 AC tadi ya, udah gue jelasin, udah dihubung dengan dual zone. Terus mobil ini untuk transmisinya AT sudah menggunakan CVT ya untuk transmisinya. Terus desain atau interior atau warna yang ada di bagian ini adalah masih perpaduan krem dengan wood panel yang sangat kental sekali. Cuma menurut gua untuk door trimnya ini tidak bukan proporsional ya. Jadi maksudnya gini, kalau yang di kiri ini nggak ada panel kayak atau krum-kruman, aksen kruman, yang di kiri ada kayak untuk handle ada yang krum-kruman seperti itu. Kalau yang ini nggak ada memanjang, dia langsung ke pengaturan power window dan elektrik untuk spionnya. Nah di sini. Nah untuk door trimnya di sini juga sama, udah touch soft touch kain, soft touch empuk. Sini udah ada aksen wood panel di sini, manis banget menurut gua, manis banget. Dan tadi ada power window, terus ada pengaturan untuk spionnya udah elektrik dan bisa di retract. Nah terus apalagi di sini? Di sini kalian akan menemukan panoramik nih ya, dan sunroof di mobil ini. Oh luar biasa, luar biasa. Mobilnya ada sunroofnya, men. Kalian bisa naik di sini. Tuh bisa, men. Tuh keren kan? Gila keren asli. Oh, mantep. Ada sunroofnya ya. Terus di sini ada lampu baca 2. Terus ada tempat penyimpanan kacamata di sini. Wow, manis. Terus ada sun visornya, ada lampunya. Kalian bisa ngaca juga di sini. Sama di sini bisa ngaca dan ada lampunya juga. Lengkap pokoknya, asli lengkap. Nah, oke. Selanjutnya ini sudah menggunakan engine start stop button, mudah keyless ya, jadi nggak pakai kunci-kuncian biasa. Terus di sini kalian akan menemukan di setirnya ini sudah dilapisin juga buat aksen wood panel, dan ada lapisan kulit di sini dengan logo Nissan. Ada airbagnya, mantap. Ada airbag di bagian sini. Terus ada audio switching control di sini, kalian bisa atur udah volume dan ada untuk kalian pengaturan radio. Oke, setelahnya di sebelahnya kalian akan menemukan cruise control. Di sini akan menemukan cruise control. Wow, asli mantap. Setelah cruise control, sebentar ya, gue mau lihat di bagian bawah kemudi atau setirnya nih ada apa aja. Oke, kalian akan lihat ini sudah menggunakan tilt steering, tapi belum menggunakan teleskopik ternyata ya untuk bagian steeringnya. Nah, sebentar, gue kayaknya lebih enak sambil buka pintu ya, biar agak kelihatan. Di bagian bawah sini ini ada tombol untuk kalian membuka fuel gauge atau membuka tuas bensin. Itu ada kap mesin, dan juga di sini seperti kayak active stability control. Nah, terus di sini ada ruang kecil untuk kalau kalian lupa bawa kunci untuk keylessnya, kalian bisa masukin di sini, sebelah sini. Dan juga yang terakhirnya ada up and down, ini untuk mengatur tirai yang ada di belakang. Nah, gue pencet ya. Tuh. Jadi kalau dari belakang, ketika kalian ini tirai belakang yang di up, diklik, di touch, ini akan menutup nih yang bagian kaca belakang tuh akan keluar tirai, dan itu kan membuat kalian mungkin lebih privacy ya. Jadi nggak akan kelihatan dari belakang kalau kalian ada duduk belakang. Jadi nggak kelihatan kalau kalian bos. Ternyata bos. Mantap. Mantap, asli. Kalau di sini sama menggunakan intermittent untuk wipernya, dan juga di sini kalian akan ada pengaturan lampu seperti biasanya, ya. Nah di sini ada MID, kalian bisa lihat di MID-nya semua yang menggunakan jarum itu adalah di speedometer, RPM, fuel gauge pun juga masih menggunakan jarum, dan ada temperatur sama. Tapi yang digital nih. Yang digital kalian bisa lihat nih, dengan memencet tombol yang ini kalian bisa lihat
di MID-nya. Nih, di MID-nya nih kalian bisa lihat rata-rata konsumsi bahan bakar itu kalau mobil ini ya, tahun 2014 ini mobil 9,7 km per liter. Nah, oke. Rata-rata kecepatan atau speed kalian juga bisa lihat di sini di 26 km per jam. Nah, terus ada elapsed time, driving distance, terus range, ada outside temperature. Wow, kalian juga bisa setting lagi ya, kalian mau lihat apa? Mau lihat maintenance atau alert atau unit, kalian bisa atur di MID-nya. Luar biasa. Mantap. Kalau untuk trip A, trip B kalian juga bisa lihat di sini ya, yang bagian kanan sini. Wow, menurut gua sih amazing. Gue suka asli. Mantap. Mobilnya sangat-sangat. Jadi yang gue pengen gue highlight di sini adalah fitur-fitur tadi. Yang pertama ya, kayak oh ya, perbedaan di head unitnya tadi belum ada navigator ya kalau ini ya. Kalau yang di L33 yang faceliftnya dia sudah ada navigatornya karena udah ada touchscreen-nya juga, udah ada monitor atau head unitnya sudah monitor ya. Nah, tapi yang pengen gue highlight di mobil ini adalah satu mengenai tadi, yang mengenai tirai di belakang. Itu kalau kalian bisa tutup biar lebih privasinya dapet. Itu yang pertama. Yang kedua, cruise control di sini. Cruise control kalian bisa lihat di sini, cruise control mantap juga cruise controlnya. Yang ketiga ada sunroofnya. Tadi udah gue buka ya sunroofnya. Wow, 3 tuh dari mobil ini. Terus yang keempat nih ada memory set. Memory set ini mengatur untuk posisi duduk kalian. Wow, jadi kalian tinggal tekan, itu akan sudah langsung bergerak sendiri untuk joknya untuk menyesuaikan posisi yang kalian simpan sebelumnya. Jadi wow, mantap nggak mobil ini, asli gue suka apalagi kalau gue punya sopir. Jadi gue kalau beli mobil ini kan gue jadi yang punya duduk di belakang, jangan jadi driver, jadi sopir. nggak bercanda ya. Tapi yang jelas sih mobil ini mau dipakai pribadi pun menurut gue sih enak. Gue pribadi juga suka tadi karena visibilitasnya menurut gue sih pas kan, karena tinggi gue 180, menurut gue sih pas dengan semua yang ada fitur-fitur dan eksterior interior yang ada di mobil ini. Menurut gue suka parah, mantep, luar biasa nih mobil premium. Nggak kalah ya Toyota Camry menurut gue ya dengan yang mobil Nissan Tiana yang XV ini, VXV dengan mesin V6 2500 cc, mantap asli. Oke, mungkin itu aja first impression review kita kali ini untuk Nissan Tiana 2014 dengan kode body J32 ya. Jadi ini pre-facelift sebelum bertransformasi menjadi generasi ketiga di L33. Nah, ini mobilnya ini dulu. Dan tadi juga beberapa perbedaan yang gue tahu dan udah gue share dan informasikan. Nah, jadi kalau kalian suka dengan channel Di Garasi Mobil, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena tanpa kalian semua, Garasi Mobil tidak akan berkembang sampai sejauh ini dan seterusnya. Jadi ya, subscribe, jangan lupa ya. Ya oke, geng, gitu aja. Mungkin kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dan tetap tongkrongin terus Garasi Mobil, serunya nge-review mobil di garasi rumah. Sampai jumpa. DR apa? XE? Gue lupa.